sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Ruang RMK. Kami terus berharap kiranya kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Jika di video episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana peran seorang ibu atau dari pihak ibu mengajarkan anaknya atau mengedukasi anak di usia remaja tentang masalah kerohanian, hari ini kita akan bincang-bincang, tanya jawab langsung kepada Bapak Andrew. Beliau adalah CEO Sekolah Kepribadian John Robert Powers. Kita akan menggali lebih dalam lagi bagaimana seorang ayah untuk mengedukasi anaknya dalam masalah kerohanian. Apalagi saat ini di masa pandemi, kita langsung saja. Ya, gimana nih Pak Andrew, bisa dibagikan gimana sih harusnya sikap seorang ayah untuk mengedukasi anaknya, khususnya nih masalah kerohanian? Ya, saya selalu percaya bahwa seorang ayah itu harus memberikan sebuah keteladanan yang baik, ya, terutama bicara tentang karakter Kristus. Jadi, saya adalah tipe orang yang sangat tidak setuju pada mindset bahwa seorang ayah tugasnya hanya bekerja dan mencari nafkah buat keluarga. Betul, itu benar. Tetapi seorang ayah juga harus bisa menanamkan nilai-nilai kebenaran di dalam hidup anaknya dari semenjak sedini mungkin, gitu kan. Bahkan kalau kami mempraktekkan dari masa Ethan masih di kandungan bahkan gitu kan, dan adiknya juga masih di kandungan, kami membiasakan diri kami membacakan firman Tuhan, gitu kan. Supaya apa? Kami membangun rohnya dia untuk supaya kenal Tuhan itu semakin sedini mungkin. Gitu ya. Jadi seorang ayah harus memberikan didikan atas nilai-nilai kebenaran, dia harus memberikan contoh untuk nilai-nilai kebenaran, bahkan dia tidak boleh takut untuk ditegur oleh anaknya mengenai nilai-nilai kebenaran, gitu kan. Nah, ini ada contoh nih kejadian saya waktu Ethan usia kira-kira kalau tidak salah 4 atau 5 tahun, kami melewati sebuah jalan gitu kan, dan jalan itu karena lurus banget dan biasanya cenderung sepi gitu ya, dan lampu merahnya itu normal banget di terobos saja gitu kan, nggak kena apa-apa. Lalu dan saya juga tadinya melakukan itu. Nah, ceritanya dia masih di TK, dia belajar tentang lampu lalu lintas. Nah, ya kan, red means stop, green means go, dan seterusnya. Saya mau nerobos tuh. Dia tiba-tiba nyeletuk, dia bilang red means stop. Saya langsung noleh dan saya langsung seketika itu juga saya ngerem. Kenapa? Saya cuma diingatkan satu hal begini. Suatu hari nanti dia akan mengendarai kendaraan. Dan dia akan melihat sebuah keteladanan. Kalau dia melihat ayahnya menerobos, berarti dia melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang lumrah. Dan dia akan melakukan itu. Lalu kejadian kedua, dia usia kira-kira 8 tahun kalau tidak salah. Itu saya biasanya masuk ke jalur busway yang memang kosong gitu. Itu jadi jalurnya itu istilahnya udah nggak ada polisi, dan memang jarang sekali busway lewat situ, gitu kan. Nah, kalau udah macet, saya biasanya suka ngambil jalur itu. Lalu tiba-tiba dia bilang gitu kan, bukannya nggak boleh masuk ya ke jalur busway. Dia ngomong begitu gitu kan. Dan saya langsung, aduh, saya udah keburu masuk kan. Dan saya dengan besar hati saya mengatakan, yes, Papa salah. I will not do that again. Saya tidak akan lakukan itu lagi. Dan sampai hari ini saya tidak pernah lagi masuk jalur busway. Kenapa? Karena saya cuma melihat gini, apa yang saya lakukan akan dicontoh oleh anak saya. Dan itu keteladanan. Istilahnya gini, jangan cuma sekedar kita kalau hari Minggu rajin ibadah ke gereja, tapi 6 hari sisanya kita tidak menjalankan ibadah kita di dalam keseharian kita. Gitu loh. Saya belajar banget bahwa keluarga adalah bagian di mana kita melayani Tuhan. Jadi kalau kita tidak bisa melayani keluarga kita tidak bisa melayani Tuhan dengan sempurna. Itu sih. Luar biasa sekali kita belajar hari ini dari sisi seorang ayah bagaimana mengedukasi anaknya, khususnya anak yang usia remaja dalam hal kerohanian. Dimulai dari menjadi contoh, memberikan keteladanan dalam apa yang dilakukan sehari-hari, karena itu akan dicontoh oleh anaknya nanti. Dan di sini kita bisa melihat bahwa seorang ayah itu tidak terlalu banyak mengungkapkan kata-kata dalam bentuk kata-kata, tapi bagaimana dia menanamkan nilai sehingga dalam diamnya pun anak itu bisa melihat figur seorang ayah.
Jadi seperti itu ya Pak Andrew ya. Tidak terlalu banyak berkata-kata, tapi figur ayah itu bisa dilihat oleh anak. Jadi kan memang konon nih ya, katanya kuota bicara pria dan wanita itu berbeda gitu ya. Jadi memang sangat dimaklumi bahwa pria cenderung memang tidak banyak berbicara. Tetapi harus kita pahami bahwa tidak banyak bicara bukan berarti tidak komunikatif. Dan menjadi orang tua, terutama ayah yang komunikatif, adalah dia harus menjadi seorang good listener. Gitu kan. Yang tadi saya ceritakan kan memang masih di usia anak-anak ya, gitu kan. Nah, tetapi ini krusial, ini penting gitu kan. Kenapa? Karena justru disinilah momen di mana kita benar-benar menanamkan nilai-nilai itu, sehingga pada waktu dia remaja nanti, dia sudah bukan lagi menjadi anak, tetapi bisa mulai menjadi partner buat kita. Nah, kayak Ethan gitu kan, dia di usia remaja, dia sudah mulai bisa melihat bahwa ayahnya ini, nah kan dia udah punya pikiran kritis tuh ya, dia udah mulai punya pikiran kritis, dia mulai bisa melihat bahwa, oh ternyata yang selama ini 12 tahun aku lihat, itu tuh bukan cuma sekedar kedok, gitu loh, bukan cuma sekedar yang kelihatan manis di depan, tetapi dia melihat apa adanya saya sehari-harinya, bahkan pada saat saya pernah kejadian marah kelewatan sampai maaf, saya main tangan. Itu waktu dia masih usia 7 tahun gitu kan. Dan apa yang saya lakukan setelah itu? Saya merangkul dia kembali dan saya mengatakan, Papa minta maaf. Papa minta maaf karena Papa tahu itu adalah sebuah kesalahan. Gitu kan. Nah, saya belajar bahwa menjadi seorang ayah, jadi ayah pun harus belajar gitu kan. Nah, figurnya dari mana? Ya dari Yesus. Saya udah nggak lihat figur lain gitu kan. Saya melihat Yesus dan saya juga dimentor oleh seseorang secara kerohanian gitu kan, dan saya juga sangat melihat bagaimana dia menjalankan hidupnya di dalam kebenaran. Buat saya bisa tidak memberikan warisan uang yang banyak kepada anak saya tidak memberikan pekerjaan yang istilahnya sampai keren-keren punya gitu kan, tetapi kalau saya gagal dalam menanamkan nilai kebenaran, maka saya gagal sebagai seorang ayah. Saat saya gagal melihat anak saya hidup dalam kebenaran dari contoh hidup saya gagal sebagai seorang ayah. Nah itu buat saya jadi sebuah prioritas, gitu sih. Ya, dan juga ini salah satu lagi gitu ya, bagaimana cara saya memperlakukan istri, gitu kan. Anak saya juga harus belajar memperlakukan istrinya nanti di kemudian hari melalui dari apa yang saya lakukan kepada istri saya. Saya harus menunjukkan kasih saya kepada istri sehingga dia juga melihat, oh ini loh harusnya seorang pria memperlakukan seorang wanita sebagai istrinya. Kenapa? Karena saya selalu punya prinsip bahwa begini, wanita itu makhluk keren. Kenapa? Karena begini, wanita diciptakan sebagai penolong. Jujur, kalau mau ngomong jujur ya, penolong itu antara yang ditolong sama yang menolong, siapa yang lebih hebat? Jelas. Ya, makanya saya belajar mengapresiasi. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa istri saya, Caroline, adalah teman pewaris kasih karunia. Gitu kan? Dan apapun yang terjadi, ya kami berdua. Parenting adalah sebuah aktivitas yang dilakukan berdua. Ya, oke, kalau mungkin sekarang ada konteks single parents gitu ya. Tidak ada orang, saya yakin tidak ada orang yang ingin jadi single parents. Tapi kalau dia memang itu adalah jalan yang dia harus tempuh, berarti dia harus tahu bagaimana berfungsi baik sebagai seorang bapak sekaligus sebagai seorang ibu secara bersamaan. Lihatnya dari mana? Nggak usah jauh-jauh dari firman Tuhan. Firman Tuhan sudah sangat menjelaskan tentang bagaimana seorang ayah harus menanamkan hikmat kepada anaknya. Di Amsal 4 itu dikatakan, kalau kita baca ya benar-benar Amsal 4, bagaimana seorang ayah itu harus memberikan didikan, memberikan pengertian, memberikan hikmat. Nah, ini kunci dari pembapaan sebenarnya. Makanya kenapa saya tidak setuju sekali kalau ada orang yang saking sibuknya di kerjaan sampai anaknya lupa. Sampai anaknya bahkan tidak mengenali ayahnya. Buat saya, itu bukan ayah. Dia tidak lebih dari pencari nafkah buat keluarga. Gitu. Oke, tadi saya menangkap nih Pak Andrew bilang sebagai seorang ayah juga tetap harus belajar. Dan pentingnya seorang mentor juga ya. Dan saya tadi juga ada menangkap kalau misalnya kita salah dengan berjiwa besar ya harus minta maaf ke anak. Dan bagaimana
Pak Andrew bisa mengencourage mungkin para ayah, para bapak yang juga mungkin menyaksikan video ini, supaya mereka juga menyadari kita butuh mentor loh. Saya mengerti gini, karena saya juga benar-benar dibukakan mengenai mentor, pemuridan gitu ya. Saya memahami bahwa banyak pria yang memang biasanya susah curhat, gitu ya. Jadi, tetapi gini, konteks mentoring sesungguhnya, konteks pemuridan sesungguhnya bukan semata-mata tentang curhat, ya, tetapi lebih kepada kita memiliki seorang figur yang memang kita bisa teladani cara hidupnya di dalam Kristus, gitu ya. Jadi pemuridan sendiri itu bisa pendeta di tempat ibadah kita masing-masing, bisa juga mungkin seorang kakak pembina yang kita lihat, kita respect gitu kan, dan kita melihat, tapi kita mesti ingat nih, bahwa orang yang mementor kita pun adalah manusia yang tidak sempurna. Jadi kalau kita justru gini, kenapa saya bisa, kayak tadi saya ceritakan, saya minta maaf sama anak saya, karena saya melihat mentor saya pun berani meminta maaf kepada orang-orang yang dia muridkan waktu dia melakukan kesalahan. Dan buat saya, wow, ini saya jarang temuin. Seorang pria, gitu kan, seorang laki-laki yang tentunya saya sadar sebagai seorang pria itu gengsinya itu tingkat dewa punya, gitu ya. Gengsinya tinggi, tapi dia tahu untuk memilah mana yang menjadi ego dan mana yang karakter Kristus. Dan dia rendah hati, dengan rendah hati dia mengatakan, saya minta maaf kalau saya tidak cukup memberikan waktu buat teman-teman, buat kalian semua. Dan saya, wow. Padahal menurut saya gitu kan. Jadi ceritanya memang pada waktu itu ada satu anak binaan dia atau anak muridnya dia yang memang berasa kok kurang waktu, gitu kan. Saya merasa cukup aja gitu kan, buat saya cukup kok gitu kan. Tetapi dia dengan gentle dia berani mengatakan bahwa sorry ya kalau aku mungkin masih kurang waktu untuk buat kamu. Dan saya bilang wow, respon yang kayak begini loh. Saya jarang temui dari seorang pria, dan itu yang membuat saya juga belajar, iya ya, seorang pemimpin itu bukan berarti dia tanpa salah. Dan dengan minta maaf bukan berarti dia kehilangan kewibawaannya. Justru dengan dia meminta maaf atas sebuah kesalahan yang dia lakukan, dia menunjukkan kebesaran hatinya, dia menunjukkan bahwa dia sebenarnya memang adalah seorang figur teladan. Nah itu. Jadi penting saya sangat menganjurkan ya buat semua yang nonton, untuk teman-teman harus punya orang-orang yang dianggap mentor. Ini kalau secara idealnya, bahkan saya pernah baca di sebuah buku, secara idealnya orang itu punya setidaknya 5-10 mentor di area yang berbeda loh. Jadi kalau baru punya satu gitu kan kayaknya udah banyak banget gitu ya. No, kita butuh kurang lebih itu 5-10. Kenapa? Karena bisa melihat dari berbagai aspek, misalnya mentor tentang finansial, mentor kerohanian, mentor tentang mengembangkan bisnis mungkin gitu ya, mentor tentang parenting. Nah, kita mesti punya orang-orang yang kita anggap sebagai mentor kita, gitu sih. Kita mau nanya nih Pak Andrew, itu tadi kan kayaknya sosok figur ayah yang sudah punya mentor, udah sering mementori. Bagaimana dengan seorang figur ayah yang memang dia nggak ada keinginan sama sekali mementor, nggak ada niat, dan dia ngerasa ngapain sih, biarin aja anak itu tumbuh dengan sendirinya, atau bagaimana nih Pak untuk membangkitkan dari ayahnya sendiri? Saya rasa begini, kita harus ingat bahwa sebagai orang percaya kita dipanggil menjadi murid Kristus. Dan kalau kita dipanggil menjadi murid Kristus, berarti kita acuan ayatnya ya adalah amanat agung gitu kan, Matius 28 ayat 18-19, di mana Yesus mengutus kita sebagai murid untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Maka dari itu, tugas kita sebagai orang tua, termasuk di dalamnya adalah kalau kita orang tua melahirkan anak, berarti kita punya tanggung jawab menjadikan dia murid Kristus juga. Nah, salah satu kesalahan terbesar dari proses mentoring yang sering saya jumpai juga adalah orang tua mengharapkan anaknya jadi kayak mereka. Padahal harusnya orang tua harus benar-benar duduk dan memahami apa rencana Tuhan di dalam hidup anak ini. Apa yang menjadi karakter Kristus yang harus hidup di dalam anak ini. Kenapa? Karena panggilan setiap orang itu unik. Dan kalau dibilang ayah-ayah yang
bermalas-malasan, saya cuma ingin ingatkan begini. Anak itu bukan cuma sekedar hasil dari, maaf saya harus ngomong gitu ya, hasil dari hubungan seksual. Tidak. Gitu ya. Kenapa? Karena gini, kalau kita sudah berani punya anak, berarti kita pun harus mengambil sikap untuk berani bayar harga atas apa yang kita perbuat itu. Gitu ya. Jadi, ribet, ya kalau dibilang ribet, Yesus langkahnya lebih ribet dari kita. Dia sampai mati di kayu salib itu lebih ribet dari kita. So, buat saya, nggak ada alasan untuk seorang ayah bermalas-malasan untuk tidak bisa, dan mengatakan saya nggak bisa menanamkan nilai yang benar. Karena semua orang bisa menanamkan nilai yang benar selama memang hidupnya, nah ini penting, berakar di dalam firman. Saya dari awal benar-benar belajar banget tentang bagaimana saya hidup berakar dalam firman. Apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya lakukan, saya mulai belajar apa sih kata firman Tuhan tentang hal ini. Dan saya bukan ahli teologi, gitu kan. Saya bukan ahli agama, saya bukan pemuka agama bahkan gitu. Tetapi saya hanya seorang ayah yang belajar untuk bisa memberikan nilai-nilai kehidupan supaya anak saya nanti suatu hari waktu dia pergi meninggalkan rumah kami, dia bisa menularkan itu kepada orang-orang yang ditemui. Itu. Jadi supaya apa? Dia juga bisa memuridkan another murid Kristus, entah itu nanti anaknya, entah itu nanti orang yang dia muridkan, itu tanggung jawab saya, gitu kan? Nah itu sih. Berarti penting bagi seorang ayah maupun orang tua untuk mengetahui tanggung jawabnya ya Pak saat dipercayakan Tuhan seorang anak dalam kehidupan. Betul. Jadi ingat ya, kembali lagi saya tekankan, anak bukan hanya hasil dari hubungan seksual, bukan cuma karena enak-enaknya berhubungan seksual, tetapi anak adalah sebuah titipan, seorang titipan dari Tuhan yang memang harus kita bina lebih daripada orang-orang yang lainnya, menurut saya. Waktu saya mengatakan ini, saya bukan hanya sekedar mengatakan bahwa kok kayaknya hidupnya itu ideal banget. No. Saya juga mengalami proses dan sampai hari ini pun saya tetap berproses. Ya, kayak tadi saya ceritakan, saya juga pernah mengalami kegagalan sebagai seorang ayah. Tetapi kembali lagi bahwa kegagalan itu kita mau ambil ini sebagai sebuah pembelajaran kehidupan atau tidak. Dan saya selalu mereferensikan, nggak ada referensi yang lebih baik daripada firman Tuhan di dalam mendidik seorang anak. Itu. Jadi tidak ada orang tua yang sempurna, saya tidak sempurna, tetapi mari kita berproses bersama-sama. Terima kasih Pak Andrew untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Itu tadi kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat lengkap bagaimana peran seorang ayah dalam mengedukasi anaknya di dalam kerohanian. Di sini juga kita belajar bagaimana menjadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran dan menjadikan firman Tuhan sebagai referensi kita untuk mendidik anak. Apabila Anda diberkati melalui video ini, silahkan klik like, silahkan membagikan link YouTube ini kepada siapa saja yang mungkin sedang membutuhkan cara yang tepat untuk mengedukasi anak dalam hal kerohanian. Dan jangan lupa klik subscribe serta tanda lonceng yang ada di sebelahnya agar bisa mendapatkan informasi video terbaru dari channel YouTube Ruang RMK. Kiranya kita senantiasa diberkati Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan dan tetaplah menjadi berkat dimanapun kita berada. Sampai berjumpa di video episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.